Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Cynthia Gunawan dengan NIM 0510202265, asal instansi Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesejahteraan hewan. Mungkin teman-teman sekalian masih asing dengan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan, biasa juga disebut dengan animal welfare, adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya, atau juga dapat disebut dengan ekspresi yang berkenaan dengan moral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Selanjutnya yaitu, siapa sih sasaran dari animal welfare tersebut? Nah, sasaran animal welfare yaitu semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan tersebut, bukan hidup yang di alam saja. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan, berada dalam lembaga konservasi, entertainment, dan laboratorium, hewan ternak dan hewan potong, hewan kerja, dan hewan kesayangan. Kemudian ada 5 konsep kebebasan hewan atau biasa disebut dengan 5 freedoms yang ditetapkan pada akhir 1960-an, yaitu yang pertama, freedom from hunger and thirst, atau bebas dari rasa lapar dan haus, dan dapat dilakukan dengan cara pemberian pakan dan minum yang ad libitum dan kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan juga minum kapanpun yang mereka kehendaki. Selain itu, jenis pakan yang diberikan harus sesuai dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua, freedom from discomfort, bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhannya atau naungan yang sesuai. Selain itu, faktor lingkungan yang harus sesuai dengan kondisi alami hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang haruslah mengikuti the guide for the care and of laboratory animals. Yang ketiga, freedom from pain, injury, and disease, bebas dari luka, penyakit, dan rasa sakit. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan pengobatan, dan jika telah terkena, maka harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. Yang keempat, freedom from fear and distress, bebas dari rasa takut dan stres. Nah, hal yang dapat dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan rasa takut itu timbul dan adaptasi tempat sebelum melakukan penelitian. Yang kelima, freedom to express normal behavior, atau bebas mengekspresikan tingkah laku alamiah. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis, dan dapat memperhatikan sosialisasi tingkah laku spesifik, semisal dengan cara pengambilan makanan, serta program pengayaan. Selanjutnya yaitu hewan laboratorium atau biasa disingkat dengan HL. Secara umum yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik, atau yang dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Hewan itu dipiara secara khusus di laboratorium. Kemudian, arti luas hewan laboratorium dapat meliputi semut sampai gajah. Sedangkan secara sempit dapat mencakup hewan laboratorium yaitu mencit, tikus, marmot, kucing, anjing, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimen.
Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya untuk memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan Five Freedom. Selain itu terdapat 3 pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium. Yang pertama, replacement atau menggantikan, ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian. Yang kedua itu reduction atau pengurangan, ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang ketiga, refinement, itu memperhalus, ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan. Kemudian, apa sih manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia? Nah, kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi hewan, tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas pada ternak yang tidak stres. Keempat, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu jenis kandang yang sesuai dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan, yaitu jenis kandang ayam petelur. Yang pertama, freedom from hunger and thirst, bebas dari rasa lapar dan haus. Pada kandang ayam petelur Kampus 2, Polbangtan Goa, sudah memenuhi konsep Five Freedom yang pertama, karena pemberian pakan yang dilakukan Kedua, freedom from discomfort, bebas dari rasa tidak nyaman. Ayam petelur pada kandang tersebut sudah memenuhi konsep Five Freedom yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman, karena model kandang yang dimiliki itu memudahkan udara masuk dari 2 arah, yaitu arah kiri dan arah kanan, dan dilengkapi dengan kipas, sehingga ayam tidak gerah. Ketiga, freedom from injury, disease, and pain, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Ayam tersebut sudah memenuhi konsep Five Freedom yang ketiga, karena ayam di sana tidak mengalami rasa sakit, luka, ataupun penyakit, karena pakan yang diberikan memiliki nilai gizi yang sesuai, dan model kandang yang dimiliki itu memenuhi. Walaupun ada yang sakit, maka diberikan penanganan yang tepat, seperti dengan pemberian pakan ataupun jamu yang telah diracik sendiri. Keempat, freedom to express normal behavior, bebas mengekspresikan perilaku normal. Konsep Five Freedom yang keempat tidak sesuai dengan Five Freedom, karena pada model kandang baterai, ayam tidak bebas mengekspresikan perilakunya, karena model kandang yang dimiliki yaitu model kandang dengan metode baterai, yang dimana kandang tersebut diberikan pembatas gerak yang terbuat dari besi. Kelima, freedom, fear, and distress, bebas dari rasa takut dan stres. Konsep Five Freedom yang kelima ini sudah memenuhi Five Freedom, karena ditinjau dari lokasi kandang tersebut yang jauh dari jalan raya atau tempat keramaian. Itulah tadi salah satu jenis kandang yang sesuai dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kemudian, alasan saya memilih jurusan peternakan yaitu saya ingin mengembangkan peternakan yang dimiliki oleh orang tua saya menjadi peternakan yang lebih modern dan
mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya sesuai dengan visi misi dari Polbank Tanggoa. Jadi itulah tadi pembahasan saya mengenai kesejahteraan hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.